Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia bahwasannya Jepang telah menyerah pada sekutu dan kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong, saya mendengar langsung dari siaran radio BBC. Jika yang Anda katakan benar, lebih baik kita mengadakan rapat dengan para pemuda lainnya dan duduk membahas memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Ayo mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang menyerah pada sekutu berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Yang Anda katakan itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kalau begitu, kita harus menemui kepada Insinyur Soekarno dan Muhatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Darwis, Wikana, Sultan Syahrir harus pergi ke kediaman Insinyur Soekarno. Kalau begitu, mari kita selesaikan pertemuan ini. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh iya, masuk. Maaf Pak Mas, ada yang ingin bertemu dengan Anda? Dan ingin berbicara dengan Anda? Oh iya, silakan suruh ke sini. Mari. Kami ingin bicarakan tentang keinginan kami untuk segera cepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang baik bagi kita semua. Benar Bung, karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Jepang telah kalah, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apakah tidak terburu-buru? Sedangkan berita perang Jepang masih diragukan. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan pembentukan dari Jepang. Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa perlu dibicarakan dulu? Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus segera melepas diri dari Jepang. Dipung masih kuat di sini. Dipung telah kalah. Dipung masih kuat. Angkat senjata, Syaril. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriaki ego kita sendiri. Dan tidak penting untuk sekarang. Salah atau tidak, yang terpenting sekarang kita menjaga situasi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Itu yang harus dipertahankan, tidak perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap. Kami meminta Bung Karno dan Mahathir segera memproklamirkan Indonesia sekarang, Bung. Benar itu Bung, malam ini juga.
Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan matang-matang, Bung. Kita mempunyai barisan pelopor, kami sudah siap. Kalaupun memberikan sinyal, seluruh pasukan Jakarta akan mengepung ibu kota dan tentara Jepang. Betul itu, Bung. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bung, masih ingin menunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu adalah jalan yang aman. Ada apa nih? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Bukannya kami takut, kami tidak mau gegabah. Kalau Bung Karno maju sendiri itu, kami akan... Akan apa? Kamu akan apa? Bidik kepala saya sekarang. Tembak sekarang. Maaf, ini bukan tugas saya. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita, apalagi mereka berdua tidak percaya berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja untuk menjauhi diri dari Jepang ke Rengas Dengklok. Apakah kalian setuju dengan usulan saya? Benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ayo, kalian ikut kami. Kerjaan siapa ini? Syahrir. Bukan. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Subarjo bertanya kepada Wikana dari... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Bohong, rahasia tidak ada jika kalian menahan kedua tokoh nasionalis. Tidak ada bagaimana, saya telah meyakinkan mereka, namun mereka saja menolak. Percayalah, terakhir pukul 12, jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan, nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus, setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku mendukung perbuatan kalian. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali. Tapi ini sudah disetujui dan mendapat dukungan dari PETA. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekalian jika kalian ingin Indonesia merdeka. Pukul setengah 6 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Hatta, Gimana keadaan Jakarta sekarang? tidak terjadi apa-apa, tidak ada revolusi apapun di Jakarta. Berarti kita telah menggunakan satu hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, Jepang telah menyerahkan kekuasaan ke sekutu. Nipung telah kalah. Subarjo benar, Bung. Kita ke Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bung. Mari kita Diam kamu. Di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Apakah saya akan menjadi seorang samurai? Bangsa Indonesia tidak usah membuat perjanjian. Laksanakan tugas kalian, saya akan menjaga keselamatan. Tolong ambilkan kertas. Baik. Ini kertas dan pena.
berjalan dengan lancar. Kalian sudah merencanakan bagaimana teks proklamasi itu akan berlangsung? Sudah melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh iya, bulannya belum ada bendera. Oh iya lupa. Gimana kalau ibu saja yang melihatnya?